Halo semuanya, saya Darat Fitur Sakara 8 dan sekali ini saya akan punya tugas, yaitu tugasnya mencari node menggunakan node pakai DFS dan DFS. Nah, kemudian di sini kita akan menggunakan kode Java. Nah, Javanya di sini pakai latar belakang background karena apa? Karena latar belakang putih mendatangkan bug. Oke. Nah, di sini kita langsung sejujurnya aja ya. Sebelum di sini tadi udah pernah coba nih. Modul ini sudah ada di tes. Oke, sudah pernah dites sebelumnya. Karena apa? Karena saya tidak mau ada bug dan durasi yang lama. Soalnya durasi lama itu makin lama juga postingnya di YouTube. Kemudian kalau makin lama postingnya di YouTube, makin overthinking nanti orangnya. Kalau semakin overthinking orangnya, nggak bisa melanjutin tugas nanti dong. Wah, gimana dong? Oke. Nah, kemudian juga ada setelah udah dicoba lagi, terus di sini saya buat backupnya. Kenapa harus buat backup? Nah, apa gunanya backup? Sebenarnya bukan cuma diminta oleh Bapak Ibu tutor, bukan hanya sebatas itu doang. Tapi kenapa dibuat backup ini? Backupnya ini berguna banget untuk mereka yang contoh sering keliru ataupun sering ketinggalan titik koma kayak yang ini titik koma ketinggalan contoh. Ya saya juga sering sih, barusan juga. Oke. Kehilangan titik koma ataupun apa banyak yang typo gitu ya. Jadi di sini bisa dicek satu-satu, dites langsung. Kalau di sini memang sebetulnya bisa kita pakai auto format nih, format dokumen bisa sebetulnya ataupun kita cari sendiri. Kalau misalkan dia ada error kayak ini, Halo Java ini kan ada di sini yang merah-merah ini, itu banyak yang errornya. Bisa dicari sebetulnya, cuma ini kan kekecilan gitu ya. Apalagi nggak pakai kacamata. Nah, kemudian kita bakalan nyoba apa sih sebenarnya DFS dan BFS itu sebenarnya itu kayak untuk pencarian sebuah node gitu ya. Kalau DFS nanti dia bakalan nyarinya nggak langsung kayak BFS. Kalau BFS dia nanti nyarinya bakalan A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9. Dia langsung bakalan nyari kayak gitu kalau dia BFS. Dia lebih langsung aja langsung lurus. Tapi kalau DFS dia nggak bakalan, dia bakalan nyari 0, A0, A1, A5, A7 atau berapa tadi di sini udah adanya. Nah, di sini A0, A1, A3, A7. Kemudian dia bakalan kembali A4, A8, terus dia kembali lagi A2, A5, A9 dan A9 ditemukan. Oke? Nah, di sini kalian bisa ikutin aja yang ada di sini yang sudah ditulis di Word ini, import java.util bintang titik koma. Kemudian ini untuk headernya, header sudah. Dari sini sudah tidak ada error lagi kecuali yang ini. Karena yang ini dia butuh ini sebetulnya tuh biar jangan error, jangan ada error lagi. Tapi sudah ada di bawah, nanti aja. Oke. Kemudian kita masukin DFS-nya. Nah, di sini di soal di situ dikasih ada 10 node yaitu dari yang tadi udah dibilang A0, A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, A9, 10 karena dimulai dari 0. Ya. Kalau kita jelasin dulu public void string DFS string start sama string target. Targetnya inilah sampai ke berapa nanti. Si targetnya ini yang bakal kita cari. Oke, kemudian proses DFS. Nah, sistem proses DFS ini inilah nanti bakalan outputnya yang ini. Nah, dia sistem output ln aja. Terus ini start target visited. Visitednya ini ketika sudah ketemu. Startnya ini dari mana dia bakalan mulai. Private boolean DFS recursive string current string target string set string visit. Kemudian sini mengunjungi ataupun current. Di sini ada mengunjungi, kurangnya itu dia bakalan ada di berapa. Nah, kurangnya ini yang bakalan jadi si nodenya tadi itu, si string nodenya ada A0 sampai A9 tadi itu kan. Kemudian di sini ada node ditemukan kalau kurangnya equals target. Targetnya ini yang bakalan untuk mencari targetnya ini adalah si node yang bakalan kita cari. Terus kalau si currentnya yang sekarang ini itu equals atau sama target, berarti dia bakalan langsung node ditemukan dan di print lah ini juga node keberapa yang bakal kita cari. Bukan noda. Noda itu jorok. Ini node. Oke? Noda kok jorok. Noda itu kotor. Oke? Sama aja gak sih?
Oke. So, kita bakalan langsung nih. Oh ini. Lihat nih, ini juga visited art, current, terus kemudian street neighbor ataupun tetangganya, alamat si tetangganya. Terus juga net current. Dia bakalan return to true ataupun false di sini, oke. Kita tinggal salin aja di sini biar jangan makan waktu. Oke, di sini ada ada apa nih? Kan ya. Oke, gak ada error kok. Nah ini doang. Dah. Kemudian setelah itu kita lanjut BFS. Dia pencariannya sebenarnya pakai teknik antrian satu-satu jadinya, bukan kayak DFS. Kalau DFS dia kan 1 3 5 7 balik 4 8 balik 2 9. Oke, setelah 2 9 bakalan ketemu. Kalau yang kita mau cari 9. Kemudian BFS ini dia bakalan antrian gitu. Queue, namanya juga queue, di sini queue string. Oke, bukan QW itu tak tahu. Oke, ini queue bacanya ya. Nah, kalau dia antrian, kalau kita ingat antrian itu if someone was making a queue in a supermarket. Oke, kalau mereka membuat sebuah antrian di supermarket, mereka bakalan satu-satu ngantri. Dia yang first in, dia yang first out. Contoh kita buat 1 2. Ini contoh nih ya, masuk nih mana kamera. Oke nih. Oke, ini 1 masuk antri. Oke, kemudian masuk lagi antri. Ini nggak boleh langsung motong, nggak boleh. Itu namanya stuck dong. Kalau kayak gitu stuck, dia bakal keluar dan arahnya ke situ juga. Nah arahnya kalau antri itu dari ini kiri, ini kanan, dia bakalan dari kiri ke kanan, kemudian gitu juga. Oke, kalau misalkan 2 yang masuk, set, harus ini juga keluar. Beda dengan stuck. Kalau stuck itu kayak inilah pintunya nih ya, yang di pinggiran frame saya nih di sini, oke. Nih tangan saya ini contoh, ini masuk, kemudian masuk lagi. Inilah si 2, ini 1, ini 2. Kemudian kalau stuck, dia harus keluar dari sini juga. Artinya apa? Dia yang last in, first out, last in, first out. Oke, gitu adalah konsep logikanya. Kalau si BFS ini, dia bakalan nyari satu-satu. Nah, jadi si antrian itu dia bakalan datang, masuk, nyari, antri satu-satu. Dicari satu-satu. 1 2 3 4 5 6 gitu. Oke. Kita lanjut ke sini. Inilah si kode untuk BFS-nya. Kalian bisa ikutin aja nih yang di sini. Oke. Ini bisa ikutin. Kemudian kita salin. Sudah nggak ada lagi nih error ini tuh karena ini titik si itunya, dia cuma butuh dikasih sayang aja. Tuh kan tuh. Oke, kemudian kita buat isinya, mainnya apa itu mainnya, kita harus masukin kodenya. Kita nggak cuma ngasih otaknya doang, dikasih otak tapi nggak dikasih kerjaan untuk apa dong. Oke. Jadi setelah kita buat otaknya yang tadi itu kayak untuk itulah pola pikir si mesinnya. Kemudian di sini kita bakalan masuk ke ini public static void main string untuk kurusiku. Args ini biasanya di atas yang kecilnya ini kalau kita pakai VS Code di sini. Mana dia? Di sini nih yang kecil ini diputar-putar ini. Itu biasanya nanti bakalan ada namanya run ataupun debug. Di mana situ kalian bisa untuk lebih mudah untuk running kodenya. Nah, ini batas ini dibuat biar kalian gampang aja. Biar kita gampang. Oke, kita tinggal masukin. Di sini hubungan antar node. Hubungan antar node kita harusnya udah tahu ya untuk bagian A sini A0, A0, A1, A1, A2, A2, 3, 4, 5. Jadi 0, 0, 1, 1, 2, 2, 3, 4, 5. Kemudian untuk hubungan antar node yang sebelahnya itu sama aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kita tinggal salin. Oke. Nah, ini kan ada cari node target, oke. Cari node targetnya tadi kan udah dijelasin targetnya berapa. A9, kita bisa cari A8 bisa banget. Tinggal A9. Tapi kalau nanti di A8 biasanya dia untuk yang DFS dia bakalan 2 kali pekerjaan soalnya 0, 1, 3,
01357, kemudian balik 4 8 langsung ketemu. Oke. Langsung di sini jalankan DFS dan jalankan DFS. Dimulai dari awalnya 0 ataupun sampai target. Oke. Kita tinggal salin semua yang mainnya ini. Dah. Sudah. Sini kita lihat apakah ada kesalahan lagi. Sini string target, sini nggak ada kesalahan lagi ya. Terus kemudian sini cuma ada merah aja nih di sini. Oke, coba kita cek. Void behavior string target betul kok. Oke. Jadi kita cari lagi di sini. Dah. Kita perlu satu tutup kurung lagi. Tapi sini masih ada 2 ya. 2 yang error nih. Coba ini gimana sih? Di sini dah semua. Oke. Kemudian apakah hasilnya bakalan sama untuk yang tadi yang saya bilang di main itu bakalan ada? Oh belum mainnya itu belum ke copy dong. Oke. Yang kita kontrol cek. Nah kan betul kan, ngapain kita buat 2 BFS? Salah salin dong lah. Oke, tadi kita ternyata salah tulis, salah copy. Nah jangan salah copy terus dong, salah teh kayak sekali ya. Kita jangan copy terus, teh manis dong. Oke. Kemudian setelah di insert semua ini sudah jalan, sudah kita buat jalankan DFS dan BFS-nya, apakah bakalan terjadi? Nah di sini di atas public void static void main string kurung arc sini bakalan ada pun debugging. Oke. Nah di sini kita tinggal run ataupun kita bisa klik kanan kemudian run code ataupun control altn set altn itu juga bisa. Nah sekarang kita run ini apakah bisa kita clear? Bisa, kita tutup aja dulu. Kemudian kita run. Tada, jadi ini yang barusan ya. Yang mana proses DFS yang mana tadi dia itu bentuknya kayak pohon faktor ya. Mengunjungi A0 137, kembali ke belakang baru 48, balik lagi ke belakang 259 dan A9 ditemukan. Kemudian proses BFS mengunjungi langsung nih, dia kayak proses queue antrian 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 sampai ditemukan. Apakah bisa kita ganti ininya? Kita coba ganti si target A9 jadi A8. Langsung run. Tada, langsung jadi. Nah, di sini betul kan apa yang saya bilang tadi? Dia gak bakalan nyari ada yang kelewat, yang kemana 2. Kalau di sini ini kayak gini sih. Nah, kalau yang di sini wow. Oke, kalau yang di sini si DFS ini dia bakalan kayak gini nih. 0123 0137 137. Kemudian 48 259. Oke. Nah, karena yang kita yang cari 8 259 dia nggak bakalan ke hitung, nggak bakalan datang di sini 2, 5 dan 9 itu nggak ada di sini. Kecuali kalau BFS di sini kayak di sini nih ya. Itu langsung dia satu-satu nih ke print dia nih. Kalau ini kan DFS ini kan langsung dapat nih set A9. Kalau yang BFS itu enggak. A0 A1 A2 A34 langsung balik tuh satu-satu dia tuh nyarinya. Ditemukan terus. Oke. Itu juga sama di sini 01 2 3 4 5 6 7 8 langsung ketemu. Oke. BFS ini memang to the point banget ya. Iya dong. Oke. Kemudian itu dia. Sekian dari saya untuk mengerjakan tugas mencari target di node menggunakan teknik DFS dan DFS. Oke, sekian saja dari saya. Saya dari Vitus Agares Laban. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun banyak yang belibatan tadi ataupun banyak yang nggak kalian pahami karena saya masih pemula juga. Oke. Sekian dari saya. Terima kasih.